Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi teman. Yuk kita saatnya motoran lagi, jalan lagi, ngaspal lagi. Saat ini tengah melewati jembatan Tanggul Angin. Tanggul Angin yang lama ya. Tadi dari arah Kudus. Dalam perjalanan kita kali ini, kita akan melewati Jalan Karanganyar Mijen. Kita belok kanan ya teman ya, di bawah lorong jembatan Tanggul Angin yang baru. Tadi kita lewat jembatan Tanggul Angin yang lama. Desa yang sedang kita lewati ini adalah Desa Karanganyar. Salah satu desa yang termasuk dalam Kecamatan Karanganyar. Desa ini menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Tadi ketika kita telah menyeberangi jembatan Tanggul Angin, itu kalau lurus ke Pantura. Nah, di jalur Pantura itulah nanti kita dapat temukan kantor-kantor pemerintahan Kecamatan Karanganyar. Begitu juga kantor Kepala Desa Karanganyar itu terletak di Jalan Pantura, Demak, Kudus. Adapun jalan yang kita lewati saat ini adalah jalan yang bisa dijadikan alternatif dari Karanganyar menuju Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Daripada kita melalui jalur Pantura, ya, kalau kita dari Kudus misalnya, tadi setelah menyeberangi jembatan Tanggul Angin, lurus terus melalui jalur Pantura, nanti akan bertemu dengan lampu merah Trengguli, terus belok kanan ke arah Jepara. Nah dari situ nanti akan sampai ke desa ataupun Kecamatan Mijen. Tentu saja jarak yang harus ditempuh kalau kita melalui jalur utama, jalur Pantura, itu akan lebih jauh, lebih panjang. Sedangkan kalau melalui jalur ini, itu insya Allah jalurnya akan lebih pendek dan mudah-mudahan waktu tempuhnya pun bisa lebih cepat. Desa Karanganyar ini merupakan desa yang paling luar ya dari Kabupaten Demak. Dia sudah berbatasan dengan Kabupaten Kudus di sebelah timur. Jadi di sebelah kanan ini ada tanggul, sungai. Nah, kemudian sebelah timurnya sudah masuk Kabupaten Kudus. Kali ini kita sudah memasuki Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar juga. Konon ceritanya dahulu wilayah ini disebutnya sebagai Cepaten. Nah, di sini hadir dua tokoh, namanya Ki Citra dan tokoh perempuannya adalah Nyi Mentri. Di wilayah ini
merupakan tepian dari sungai besar pada saat itu, sehingga banyak berlabuh perahu-perahu ataupun kapal-kapal yang singgah di sekitar sungai ini. Pada suatu waktu, kayu yang biasa digunakan untuk sandaran kapal, tambatan kapal itu ambrol, sehingga mengakibatkan ada seekor buaya yang terjepit. Nah, kemudian ditolonglah oleh Ki Citra dan Nyi Mentri. Sejak saat itulah daerah yang awalnya disebut Cepaten berganti nama menjadi Kedungwaru, diambil dari tempat sarang buaya ya, yang disebut kedung, dan kayu tambatan kapal yang terbuat dari pohon waru, maka dinamakanlah Kedungwaru. Nah, sebelah kiri ini adalah kantor desa Kedungwaru Kidul. Seperti halnya desa Karanganyar ya teman, desa Kedungwaru Kidul pun merupakan daerah yang paling timur, paling luar di Kabupaten Demak. Di sebelah timurnya berbatasan dengan Kabupaten Kudus. Kalau di bagian selatannya berbatasan dengan desa Karanganyar. Coba lihat teman, perhatikan itu di depan ya, sebelah kiri. Ada masjid yang besar dan megah ya. Ini kalau tidak salah namanya Masjid Baitur Rahman. Masya Allah ya, masjidnya begitu mewah gitu, besar, tentu akan sangat nyaman dalam melakukan ibadah. Mudah-mudahan diberikan keberkahan buat para warga yang telah menginfakkan rezekinya dalam membangun masjid tersebut. Barakallah buat para warga Kedungwaru Kidul yang telah menginfakkan sebagian rezekinya. Semoga Allah balas dengan membangunkan rumah di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Tadi di sepanjang jalan sebelah kanan ini banyak perbaikan tanggul sungai ya. Nah, kita sudah masuk ke desa Kedungwaru Lor. Kedungwaru Lor. Saya pikir desa Kedungwaru Lor ini mungkin ya merupakan hasil pemekaran dari desa Kedungwaru ya. Jadi ada Kedungwaru Kidul, kemudian ada Kedungwaru Lor. Jalannya lumayan ya, banyak yang berlalu lalang di jalan ini ya. Cukup ramai. Nah, sebelah kiri ini adalah kantor desa Kedungwaru Lor ya, teman-teman. Ini kantor desanya sebagai pusat pemerintahan desa Kedungwaru Lor. Ini kita di belakang mobil dulu. Nah, lihat teman, di sebelah kiri. Ini dari kejauhan nampak nih sebuah masjid yang tidak kalah besar dan megahnya dibandingkan masjid yang ada di desa Kedungwaru Kidul. Ini kalau tidak salah namanya masjid apa ya? Ini Masjid Baitullah ya, Masjid Baitullah desa Kedungwaru Lor. Masya Allah, Allah Akbar, barakallah ya. Mudah-mudahan mereka yang menyisihkan sebagian rezekinya untuk membangun masjid ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan pahala yang berlimpah dan mendapatkan surga
dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada gapura nih di depan. Nampaknya desa Kedung Waru Lor akan kita akhiri, kita berpindah ke desa berikutnya, yaitu desa Tugu Lor. Desa Tugu Lor juga masih menjadi bagian dari Kecamatan Karanganyar. Nah, di depan ini sebelah kiri nampak sepertinya kantor Balai Desa Tugu Lor. Kita salib dulu ya. Ini jalannya becek nih karena banyak tanah-tanah yang berjatuhan di jalan oleh mobil-mobil pengangkut tanah yang sepertinya sedang mengerjakan perbaikan tanggul ya. Tanggul ini memang harus senantiasa dikontrol, dipelihara agar kuat, karena sungainya relatif besar dan tentu air yang akan mengalir di sungai pun sangat banyak, apalagi pada saat musim penghujan nanti gitu ya. Kalau tanggulnya tidak kuat bisa jebol. Nah, kalau seandainya jebol itu bisa mengakibatkan banjir terhadap desa-desa di sekitar. Itu juga ada masjid ya, masjid Masjid Baitur Rahman ya, di Desa Tugu Lor. Kita nampaknya sudah memasuki Desa Kotakan ya. Desa Kotakan juga termasuk desa yang berada di Kecamatan Karanganyar. Desa Kotakan ini memiliki potensi pertanian yang lumayan menjanjikan ya, terutama dalam budidaya bawang merah dan ubi ungu. Jadi bawang merah, sebentar lihat teman, di sebelah kiri ini Masya Allah, ini ada masjid yang besar, bagus, megah, Masya Allah, barakallah. Masjid apa ini ya? Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Azhar, Masya Allah. Masyarakat Kotakan begitu giat membangun, memperindah tempat ibadah. Keberkahan buat mereka semua ya. Jadi di Desa Kotakan ini merupakan satu desa yang memiliki potensial pertanian yang bagus, terutama di bawang merah dan ubi ungu gitu. Bawang merah dari Desa Kotakan itu memiliki kualitas yang tinggi, kemudian aroma dan rasanya yang khas. Coba perhatikan di sebelah kanan jalan ya, itu banyak kita lihat truk-truk yang sedang membongkar tanah untuk melakukan peninggian dan penguatan, pengerasan terhadap tanggul sungai yang di sebelah kanannya. Kalau tidak salah itu Sungai Wulan atau Sungai Serang ini ya, sungai yang memisahkan antara Kabupaten Demak dengan Kabupaten Kudus. Jadi perbaikan tanggulnya ini sepertinya dari ujung Pantura tadi sampai di Jalan Raya Demak Jepara atau Demak Walahan. Kita lihat bagaimana truk-truk, mungkin itu truk-truk pengangkut tanah yang akan mengaruk tanggul yang ada di sebelah kanan jalan. Oh iya teman, saat ini kita sudah memasuki Desa Gempol Songo. Kalau Desa Gempol Songo ini sudah masuk Kecamatan Mijen, bukan lagi bagian dari Kecamatan Karanganyar.
Desa Gempol Songo ini juga termasuk desa yang paling luar dari Kabupaten Demak, karena di sebelah timurnya berbatasan dengan Kabupaten Jepara. Ya, jadi sebagian berbatasan dengan Kabupaten Kudus di bagian timur selatan, sedangkan timur utaranya berbatasan dengan Kabupaten Jepara. Di atas tanggul itu banyak terdapat dam-dam truk, juga alat berat yang tengah memperbaiki ataupun melakukan perkerasan tanggul sungai. Kita salip motor ini dulu ya. Sebelah kiri juga ada bangunan pengatur debit air saluran irigasi. Sebelah kanan ini tampak tanggulnya ini akan dilakukan pembetonan ya. Itu bagian pondasi bawahnya itu sudah dipasang pilar-pilar beton ya. Ya memang harus demikian ya, tanggulnya biar kuat. Kalau hanya mengandalkan tanah, lama-lama akan cepat terkikis. Dan di saat musim hujan datang, bisa jadi tanggulnya tak tertahan. Ini kita sudah masuk Desa Mijen ya. Desa Mijen tentunya di Kecamatan Demak. Sebelah kiri tadi jalan menuju gerbang DGG, Demak Green Garden. Ini salah satu tempat wisata yang ada di Kecamatan Mijen. Nah, di situ ada taman, ada kolam renang gitu ya. Sarana-sarana hiburan ya, terutama untuk anak-anak. Di sana ada taman yang ada danaunya, sehingga bisa naik perahu, bisa main jet ski, kemudian sepeda quad, dan tadi ya kolam renang buat anak-anak. Belum tahu ya berapa ya harga tiketnya. Ya mungkin harga tiketnya saya kira terjangkau lah untuk masyarakat sekitar. Tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan sampai di pertigaan titik temu dengan Jalan Raya Demak Welahan. Itu kalau belok kanan ke Welahan Jepara, kalau belok kiri kita ke Demak. Jadi kita akan ini ya, belok kiri ke arah Demak. Alhamdulillah akhirnya kita telah sampai di tujuan kita, ngetrip motoran ngaspal di siang hari ini, yaitu melalui jalur Karanganyar Mijen. Dan saat ini kita sudah berada di Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Terima kasih, semoga kita bisa berjumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.